Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asana Nadia, mahasiswi semester 1 Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sedikit rangkuman mengenai pengenalan komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronika yang dapat menerima masukan dan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan keluaran berupa informasi yang berguna dan bermanfaat. Dan kesimpulan yang saya dapatkan dari materi pengenalan komputer adalah komputer terus beregenerasi. Namun pengertian secara umumnya tetap sama. CPU merupakan bagian dari perangkat keras komputer. Karena merupakan pusat pengolahan data, CPU diibaratkan sebagai otak dari sebuah komputer. Komponen CPU terbagi menjadi beberapa macam, yaitu control unit, register, dan ALU atau arithmetic logic unit. 5 soal dan jawaban terkait materi pertemuan 2. Nomor 1, dapatkah melakukan koneksi antara satu komputer dengan komputer lainnya tanpa menggunakan kabel UTP? Jawabannya, tidak, meskipun memiliki LAN card, tetap memerlukan kabel UTP. Nomor 2, perintah apa yang diberikan VGA kepada monitor? Jawabannya, perintah untuk menampilkan keluaran visual yang dapat dilihat. Nomor 3, register diibaratkan sebagai? Jawabannya, jika dianalogikan, register dapat diibaratkan sebagai ingatan di otak, bila kita melakukan pengolahan data secara manual. Nomor 4, di mana pertama kali data diletakkan saat dimasukkan ke processing device? Jawabannya, di RAM, itu Random Access Memory. Nomor 5, tugas utama dari ALU adalah, jawabannya, melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Kesimpulan untuk materi pertemuan 3, yaitu saya mengetahui bahwa salah satu bagian penting dari komputer adalah memori, yang artinya bagian ini harus dijaga dengan sangat baik karena merupakan tempat penyimpanan informasi seperti program dan data. Memori dikelola oleh sistem operasi komputer. Bagian penting dalam komputer modern ini terletak di dalam CPU. Tugas pertemuan 3, yang pertama, menjelaskan definisi dari perkembangan teknologi informasi sekarang ini. Kedua, teknologi yang ingin dibuat, serta kelebihan, kekurangan, dan manfaat bagi kedepannya. Ketiga, kritik teknologi sekarang ini dan harapan kedepannya. Perkembangan teknologi informasi. Saat ini, hampir seluruh sektor manusia menggunakan teknologi informasi. Pada kehidupan sosial maupun politik, teknologi tidak pernah lepas dari kehidupan. Penerapan teknologi informasi juga dapat teridentifikasi pada bidang lain yang sangat dibutuhkan guna efektivitas penyampaian informasi itu sendiri. Teknologi yang ingin dibuat, serta kelebihan, kekurangan, dan manfaat bagi kedepannya. Jika saya dapat membuat teknologi, saya ingin mencoba membuat mesin dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mungkin bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan membantu untuk mempermudah pekerjaan. Saya ingin membuatnya dengan kecerdasan buatan yang bisa bergerak sendiri, bahkan berpikir sendiri. Namun, hal ini ditakutkan dapat membuat mesin tersebut berpikir untuk melakukan aktivitas sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dari kehendak orang yang menciptakannya. Kritik teknologi sekarang ini dan harapan ke depannya. Teknologi sekarang ini memang banyak sekali memberikan manfaat. Dengan perkembangannya yang sudah sangat pesat, berbagai informasi pun dapat dengan mudahnya menyebar kemanapun, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Sayangnya, tidak sedikit juga informasi palsu yang beredar. Selain itu, kemajuan teknologi juga memicu maraknya cybercrime. Tetap berhati-hati dan bijaklah dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Semoga kedepannya akan selalu ada solusi yang dapat memberantas dampak negatif yang kemungkinan akan semakin meningkat. Kesimpulan untuk pertemuan keempat, yaitu komputer memiliki perangkat yang berperan sangat penting dalam mengerjakan fungsinya, yaitu perangkat input dan output. Tugas pertemuan 4, yang pertama, membuat artikel terkait dampak-dampak teknologi yang ada pada sekeliling kita. Kedua, kesan terkait teknologi yang sudah disebutkan sebelumnya. Dampak-dampak teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi banyak hal.
Tentu, kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Segala informasi, baik yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berikut ada beberapa dampak teknologi yang ingin saya sampaikan. Dampak positif. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Tidak dapat dipungkiri, arus informasi memang sangat cepat semenjak adanya teknologi informasi. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dengan banyaknya sosial media yang ada, bisa memperlancar proses komunikasi satu orang dengan orang yang lainnya. Tak perlu lagi mengirim surat ke kantor pos. Ketiga, sharing atau berbagi file. Berbagai macam file seperti foto, lagu, maupun dokumen bisa dengan mudah di-share melalui internet. Selanjutnya, sebagai media hiburan. Banyak sekali hiburan yang dapat diakses melalui internet. Terakhir, sebagai tempat jual beli online. Melalui internet, banyak toko online yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Banyak yang senang karena proses belanja menjadi lebih mudah, cepat, dan sangat praktis. Dampak negatif. Yang pertama, malas bersosialisasi. Dengan adanya teknologi seperti gadget yang banyak aplikasi media sosialnya, membuat orang malas bersosialisasi. Ini merupakan dampak negatif teknologi yang sangat berbahaya karena bisa menimbulkan sifat individualis. Kemudian banyak konten negatif. Konten negatif di sini seperti ujaran kebencian, pornografi, berita bohong, dan lain sebagainya. Menurunkan prestasi belajar. Karena banyak game online yang mudah diakses, membuat siswa melupakan kewajibannya sebagai pelajar. Kemudian kelebihan informasi atau overload information. Kita seringkali menerima informasi-informasi yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya dari setiap informasi yang kita proses. Dan kesimpulannya, jadi alangkah baiknya bila di era globalisasi dan teknologi yang semakin canggih ini, kita sebagai penikmat teknologi sekaligus pengguna lebih bijak dalam menggunakan dan mengaplikasikan kebutuhan teknologi dalam kehidupan kita. Semua itu sekarang tergantung individu masing-masing, karena hanya diri sendiri yang bisa mengendalikan diri kita dari teknologi yang semakin menjamur. Kesan saya terhadap mesin dengan kecerdasan buatan. Pada pertemuan sebelumnya, jika saya berkesempatan, saya ingin membuat teknologi mesin dengan kecerdasan buatan. Mesin yang akan memecahkan berbagai masalah berat dan meningkatkan produktivitas di berbagai bidang. Kecerdasan buatan ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari di masa depan. Artificial intelligence telah menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari kita dan akan semakin dekat dengan kehidupan kita di masa depan. Semua ini bukan berarti bahwa mesin dengan pikiran seperti manusia tidak mengkhawatirkan. Tapi dengan mengetahui lebih banyak tentang bagaimana cara berpikir itu bekerja, maka akan memberi kita kemampuan untuk lebih mempelajari lagi dan membuat kita harus tetap bisa memegang kendali atas kecerdasan buatan, bukan malah sebaliknya. Kesimpulan untuk materi ini, sistem bilangan menggunakan basis atau bilangan dasar tertentu. Ada beberapa jenis bilangan yang dikenal, yaitu biner berbasis 2, oktal berbasis 8, desimal berbasis 10, dan heksadesimal berbasis 16. Setiap sistem bilangan ini dapat dikonversi menjadi bilangan lainnya, seperti konversi bilangan biner ke desimal, atau oktal ke heksadesimal, dan seterusnya. Ada juga beberapa sistem pengkodean yang sering digunakan. Tugas pertemuan 5. Membuat sebuah artikel terkait penelitian di dalam dunia teknologi dan mencari 5 jurnal teknik informatika. Penelitian dalam dunia teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang signifikan dari konsep keamanan. Saat ini, negara-negara tidak terbatas untuk berinteraksi secara fisik dalam ruang nyata, tapi juga meluas ke dunia maya. Akibatnya, negara harus beradaptasi dengan perkembangan ini. Saat ini, konsep keamanan cyber harus ditetapkan sebagai salah satu dari wilayah negara yang harus dijaga sebagai kewajiban negara untuk mengamankan perbatasannya. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini mendorong pola-pola baru dalam interaksi hubungan internasional.
Perilaku-perilaku internasional kini dilakukan tidak hanya secara aktual, namun juga secara virtual. Dalam era teknologi informasi, khususnya perkembangan jaringan internet, menambah luas sarana negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Sekarang ini, interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional tidak hanya di darat, laut, dan udara saja. Interaksi antara aktor juga dilakukan di ruang virtual, kepilihan lain untuk mencapai kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pentingnya strategi keamanan cyber dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir sangat intens mengeluarkan strategi keamanan cyber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menempatkan keamanan cyber sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini jelas disebutkan dalam dokumen resmi dan strategi keamanan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyadari bahwa itu memerlukan strategi dan komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional dalam dunia global. Keseriusan Amerika Serikat menghadapi dunia cyber ini semakin jelas, dengan dikeluarkannya formulasi kebijakan internasional Amerika Serikat untuk cyberspace. Sejumlah informasi dalam menghadapi ancaman yang datang dari cyberspace, diantaranya sebagai berikut. Prioritas keamanan cyber Amerika Serikat pada pemerintahan saat ini diantaranya menjaga infrastruktur penting negara dan sistem informasi penting negara dari ancaman cyber, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan melaporkan peristiwa-peristiwa cyber agar dapat merespon di waktu yang tepat, mengajak dunia untuk mempromosikan internet freedom dan membangun dukungan bagi ruang cyber yang terbuka, mudah dioperasikan, aman, dan terpercaya. Mengamankan jaringan pemerintah pusat dengan menyusun target keamanan yang jelas dan menempatkan agen pemerintah yang akuntabel untuk dapat memenuhi target tersebut. Yang terakhir, membentuk kekuatan yang sangat memahami cyber dan bergerak melebihi kata sandi dalam kemitraan dengan sektor privat. Amerika Serikat merupakan negara yang sangat serius membangun kekuatan cybernya. Amerika Serikat menempatkan ruang cyber sebagai ruang baru dalam politik luar negerinya dan mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan ruang darat, laut, dan udara dalam kebijakan keamanan negaranya. Karena itulah, sejumlah formulasi kebijakan dan strategi untuk keamanan ruang cyber telah dirilis pemerintah Amerika Serikat. Hal ini dilakukan selain untuk membangun pertahanan cyber yang mumpuni dalam menjawab tantangan era digital, sekaligus dalam rangka mengantisipasi kekosongan aturan ruang cyber dalam hukum internasional. Berikut 5 jurnal teknik informatika yang akan saya simpan di deskripsi. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.